Irta itu singkatan bukan sih? Dari namamu sebetulnya. Ini Mas dapat riset dari Aku cocokologi aja. cocokologi. Iya. Iya atau enggak? Dista gitu. Ya, Enggak. alat musik band sih. Oh iya. Alat musik band Maksudnya juga ada. alat musik satu band main sendiri di waktu yang bersamaan. Gak bisa dong. bisa. Kalau saya punya jurus Naruto bisa. Wah iya bener. Bener Kage Bunshin no Jutsu. Oh, iya. Gitu. Karena jujur ya, aku ini adalah orang yang tidak bisa bermain alat musik sama sekali. Masa sih Mas? Iya, Ini suaranya serius. suara Mas Satrio merdu loh. Bisa aja. Aku adalah Jayonanda. Nyiptain lagu tuh waktu SD kelas 5 tuh. Masih ingat aku. Apa? Coba Itu ceritain. tentang mamaku. Oh, Itu oke. kayak bundaku tuh waktu itu kok baik banget sama aku ya gitu. Oh, gitu. Masak terus apa gitu kan. Aku sangat terharu. Terus aku waktu itu Sedikit coba sedikit nyanyi Oh, iya, dikit. lagu itu ya? Lagu Aku itu. masih ingat. Lagu pertama. Mama maafkanlah diriku bila ku sakiti hatimu itu gitu. Waduh. Itu kelas 5 SD aku Kelas masih 5 ingat SD. banget. Udah mulai. Halo, selamat datang di ini adalah podcast Runut Kata. Podcast gue pribadi itu nggak colongan aja. Ini adalah Banaran Talk setelah sekian lama nggak syuting karena kebetulan produsernya habis nikah, ya kan ya. Gitu ketiga kalinya kalau nggak salah. Dan akhirnya datang lagi bareng sama Mbak Irta Amalia. Halo, ya Allah. Cantik banget, semua cantik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana Ibu? Ada colongan suara dari Ibu produser. Halo Mbak Irta, apa kabar? Halo Mas Satrio, aku Iya, baik. belum kenalin diri, aku Satrio, mungkin lupa ya. Ada Mbak Irta Amalia. Aku ini Gimana, Mas? aku ini aja ya, cocokologi ya. Irta itu singkatan bukan sih? Dari namamu sebetulnya. Ini Mas dapat riset dari Aku cocokologi aja. cocokologi. Iya. Iya atau enggak? Iya Iya, benar. oke. Benar-benar. Iya. Aku tadi cocokologi, bener nggak ya gitu. Aku mencoba menebak gitu kan ya. Mbak Irta sendiri, aku mengetahuinya sekarang itu adalah, kita bisa bilang apa ya, influencer ya? Bisa nggak sih? Boleh. Bisa ya. Karena pasti kegiatannya menginfluence, menginspirasi orang lain kan, gitu kan. Amin. Semoga Penyanyi juga. Gitar, main alat musik, gitar aja atau apa lagi nih? Kalau mungkin alat-alat musik combo sih biasanya ya. Combo. Jadi bisa Kayak gimana tuh? bass, drum, Oh. keyboard gitu-gitu. Maksudnya itu kan kalau kita tahu combo ya biasanya orang main game itu kan kalau combo ya, mukul beberapa kali kan itu combo. Ini Iya. maksudnya bass drum gitu dista gitu. Ya, Enggak. alat musik band sih. Oh ya, iya. alat musik band Maksudnya juga ada. alat musik satu band main sendiri di waktu yang bersamaan. Gak bisa dong. bisa. Kalau saya punya jurus Naruto bisa. Wah iya bener. Bener Kage Kage Bunshin no Bunshin. Jutsu. Wibu. Ih, ketahuan. Kebetulan Itu ibu tuh. kita bau bawang. Bau berambang, suka menangis. Enggak bercanda. Ntar habis ini diserang wibu. Oh iya. Terus ini, aku mau nanya, ketertarikan sama musik. Ya kita pahami orang itu pasti punya ketertarikan ya, termasuk dengan Mbak Irta sendiri gitu kan. Yap. Mbak Irta tertarik dengan musik itu dari umur berapa Mbak kalau boleh tahu? Mungkin sejak dalam kandungan kali ya. Oh, dari dalam kandungan berarti yang kayak ini ya, di dalam perut tuh Jadi aku didengerin. udah dance. Oke, gitu. Enggak Mas. Jisoo, Iya. flower. Gimana sih Mas? Gini nggak sih? Bener nggak Iya, sih? bener. Oh gitu. Bener. Nggak, maksudnya dari umur berapa tertarik untuk bermain alat musik gitu? Tertarik bermain alat musik itu kalau dulu aku tuh anaknya ini sih suka panggung sebenarnya. Oke. Tahu dulu tuh kata bundaku tuh aku anaknya hobi naik panggung gitu. Gak tahu Jadi ya, aku juga- panggung apa aja gitu? Dulu kalau misalkan di desa ada kayak 17-an, dulu di balai desa tuh kebetulan di desaku waktu itu ada kayak semacam Pertunjukan seni gitu ya, pentas seni gitu. Terus kayak
teater-teater gitu. Aku udah ikut main. Ikut jadi anak main. kecilnya yang recokin gitu ya. Oke. Terus abis itu nyanyi juga waktu TK gitu ya. Berarti emang basicnya suka sama spotlight dong ya? Iya, kayaknya narsis banget ya. Ampun. Terus ini ngedalaminnya banget gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tadi Mbak Irta itu kan suka mencari spotlight, jadi center of attention ya berarti ya. Berarti kan kayak gitu ya. Dulu iya ya. Terus habis itu mendalami musik gitu. Karena jujur ya, aku ini adalah orang yang tidak bisa bermain alat musik sama sekali. Masa sih, Mas? Iya, Ini suaranya, serius. suara Mas Satrio merdu loh. Bisa aja. Aku adalah Jayona. Enggak berdua. Maksudnya dari umur berapa gitu kan? Karena pengen dilihat sama orang, sama pengen bisa belajar alat musik itu kan dua hal yang berbeda nih. Iya. Pasti tidak dalam satu runut waktu yang sama. Itu di umur berapa sih? Kalau tadi kecil sukanya nyari panggung gitu, belajar musik. Main gitar. Dulu itu kebetulan di rumah ada studio musik, Mas. Oke. Jadi almarhum Abah itu dulu suka ngajar-ngajar anak-anak yang di desa, siapa yang mau belajar gitu ya. Terus dari situ aku kadang diajarin dikit-dikit gitu, main. Dulu aku awal-awal main keyboard, main piano keyboard. gitu. Terus kakakku punya band karena aku ikut main karena Oh, dia nggak gitu. ada keyboard gitu kan. Ikut-ikutan aja, aku tuh anaknya ikut-ikutan aja dulu. Berarti Di pertama stage-stage kali gitu. keyboard itu Pertama kali tuh mah belajar keyboard. SD, SMP, SMA, SD, SD SD. gitu. Yang habis itu ikut manggung-manggung gitu. Elektron, Aku dulu gitu. belum bisa elektronik. Tapi dulu anak band sih. Ya. Oh, anak band. So-soan anak-anak festival gitu kan, anak-anak parade gitu kan waktu anak Kiblat SD, SMP. musiknya kemana berarti? Kalau misalnya ikut festival itu, aku dulu pernah ikut festival ya. Sebagai kru band, bukan sebagai personil. Itu biasanya kan zaman-zamanku dulu, aku tahun berapa sih? SMA tuh 2006 kayaknya. Arah-arahnya Dream Theater gitu kan. Terus abis itu kalau yang ngedrum itu sosokan kayak Mac Portnoy gitu. Jeda-jeda gitu ya. Betul, double pedal gitu. Gitu. Sosokan cedera kayak Tio Nugros So-soan gitu. diangkat pianonya gini. Iya bener, iya. Ditunjukin gitu ya. Ditunjuk. Walaupun kepleset dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting Sosokan ngikutin Eros gitu kan. Eros Iya, Jarot bener. tapi. Iya, jadi dulu tuh suka ikut-ikut manggung itu sih. Jadi dulu mungkin kalau di era-era 2006-an, 2007-an aku udah mulai ikut manggung sih sebenarnya. Tapi dulu kan sering-seringnya kayak festival band rock gitu kan. Mas. betul. Di Ambarawa nih sering banget. Hmm. Di Ambarawa tuh sering banget ada festival band rock dulu. Aku beberapa kali ikut. Ya habis itu ngalir terus sih. Mau kadang aku nyanyi juga, kadang aku juga main yang lain gitu. Cuma dulu sebelum SMA itu memang aku main keyboard sama nyanyi aja. Dulu seringnya itu. Dengerin musiknya apa sih kalau boleh tahu dari kecil? Macam-macam kalau dari kecil ya. Kan biasanya kecil itu kalau tadi dari ceritanya Abah itu kan ngajarin musik ya. Iya, Nah, biasanya itu dengerin musiknya orang tua dulu kan. Iya, benar. Nggak mungkin tiba-tiba tahu The Beatles gitu kan, nggak mungkin ya. Iya, benar. Nggak mungkin tiba-tiba tahu God Bless gitu. Nah, dulu ke apa ya? Dengerinnya apa sih maksudnya yang masuk kuping pertama kali dan nyaman banget? Itu apa tuh? Dulu tuh ada kaset judulnya tuh 1 Jam Bersama Andika Astria tuh. Lady Nah, itu Rocker. di play terus tuh lagunya tuh mamaku. Terus apa namanya? Pertama belajar keyboard itu juga belajarnya lagunya Andika Astria. Judulnya tuh apa itu? Aku ingat melodinya tapi kok lupa judulnya ya. Yang tahu boleh komen. Nah tuh hummingnya didengerin. Akhirnya semua telah sirna itu pokoknya. Aduh, adem banget suaranya, adem banget. Takkan lagi usah lagi kayaknya. Apa itu. ya? Lupa deh itu pokoknya. Aku lupaan sih. Itu Ini albumku. teramat sangat, itu lagunya dia. Jangan lupa dengerin ya perjalanan. Nanti. Perjalanan. Oke, Mas, Terus, lanjut. Festival juara pernah nggak? Oh iya, dulu sering.
Karena aku sebenarnya waktu itu aku merasa mainku tidak sehebat itu ya. Cuma kakakku kan udah keren gitu ya. Iya, benar-benar. Terus ya menang-menang aja tuh Mas. Menang-menang aja ya? Menang-menang aja sih. Cuma tuh dulu kan kalau sertifikat itu kan nama band gitu ya. bukan Betul, yang nggak gitu. perorangan kan, gitu Iya, kan. jadi ya udah proud sih. Aku juga waktu itu kakak-kakakku SMP, kakak-kakakku SMA, aku baru SD kelas 3, 4, 5 gitu. Enggak, itu berarti kakaknya dua-duanya punya band? Satu band yang sama atau band sendiri-sendiri? Band yang sama. Oh, satu band yang Jadi sama? kakakku tuh cuma satu. Cuma apa ya, karena terlalu banyak seringnya masuk studio ya aku anggap semua kakakku. Oh gitu, bener-bener ya, paham. Gitu. Terus ngeband lah sama ini, Ngeband lah sama ini. festivalan lah. Festivalan lah. So idealis banget dulu, so unrock kan. Kayaknya. Terus pakai apa jaring-jaring Iya kan. gitu, celak tuh aja, Oh celak iya apaan sih? bener. Celak apaan sih? Celak. Pakai topi tuh kan. Terus udah nih, udah ketemu sama festival, udah manggung-manggung. Terus habis itu mencoba untuk solo karir. Iya. Ya bener ya? Iya benar. Solo karir dulu atau ketemu sama, kalau nggak salah ada proyekan juga kan sebelumnya ya? Nah iya sih. Kalau project-projectan tuh biasanya aku ikut beberapa band. Oh gitu. Padahal- Oh nemplokan berarti? Iya, aku kemana-mana. Ya, bisa ya, mungkin kebiasaan dari kecil ya ikut kemana-mana, suka kemana-mana gitu. Iya kan biasanya kan band gitu ya, keyboardisku nggak bisa nih, pinjem dong keyboardismu gitu. Ya bisa nggak tak gitu. Iya. Kebetulan aku tuh anaknya juga kepoan sih ya. Jadi apa aja tuh tak iyain gitu. Apalagi waktu itu kan, ini lumayan loh bisa buat jajan. Iya gitu kan. bener, Iya kan? Kalau karena buat dulu jajan tuh kan, tahun 2000-an awal, festival itu paling nggak kalau menang 750 lah ya, itu 1 lebih banyak juta. keluarin dananya. Iya, tapi kalau misal, karena kan sewa studio berapa puluh ribu sendiri 1 jam, Iya, sedangkan bener. kalau ngulik, Baju, iya, kostum. kostum, ongkosnya, biaya registrasi. Apalagi tuh festival-festival yang nakal tuh. Nakal Kayak pakai gimana tuh? kupon gitu loh. Oh, Voting kupon, siapa yang paling banyak yang menang. oh Tuh, pernah ada tuh itu, kayak gitu. Iya saya kan ada. pernah. Iya nggak? Salah satu brand sabun terbesar di Indonesia. Itu nggak curang sih, cuma Enggak, kan saya nggak nyebut brand. Saya nggak nyebut brand, cuma sabun. Gitu. Oh iya, ada ya? Iya, serius. Jadi ngumpulin berapa ya? Aku lupa sih itu Berapa ratus ribu gitu, pokoknya berapa ratus ribu. Mereka lagi promo gitu kan, lagi promo. Brandnya ngumpulin surat. Selisihnya berapa ya? Cuma 2 suara kalau nggak salah. Itu kan nyakitin ya? Yakin. Nyakitin banget ya? Serius. Itu biasanya kan beli produk terus Iya, dapet beli produk, duit. terus Band apa yang paling kamu suka di perform ini betul. gitu. Iya. Taruh di salah satu sudut sekolah, Iya. kumpulin di situ, ya kan? Habis itu Itu, votingnya kayak itu, gitu. itu. Selisihnya 2 suara. Benar. Seperti itu. Terus oke, balik lagi ke solo karir. Iya. Solo karir sekarang sudah punya album. Iya, udah punya album. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perjuangan guys. Terima Iya. kasih teman-teman itu teman-teman yang membantu. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Itu prosesnya untuk pembuatan albumnya sendiri, mulai dari pertama kali kepikiran sampai benar-benar jadi berapa lama tuh? Sebenarnya kalau proses untuk selesainya tuh nggak terlalu lama karena itu aku emang suka nulis lagu, aku emang suka ngaransemen itu udah dari lama. Jadi itu Kak lagu-lagu yang ada di rekaman-rekaman lamaku gitu. Oke. Mas, jadi bukan yang aku pengen bikin album buat lagu nggak gitu, cuma udah kumpulan. Oh berarti emang Banyak udah nabung lah ya, udah punya tabungan gitu kan? banyak banget tuh dari zaman kapan kan? Dari zaman apa nih? Dari zaman, kalau sekarang kan udah banyak banget platform ya. Zaman 2000-an awal tuh kayaknya apa sih? SoundCloud ya mungkin nih. Iya. cuma Mainan aku- juga nggak main? Nggak main sih. Cuma aku dulu nyiptain lagu tuh waktu SD kelas 5 tuh. Masih inget aku. Apa? Coba Itu ceritain. tentang mamaku. Oh, Tuh oke. kayak bundaku tuh waktu itu kok baik banget sama aku ya gitu. Oh, gitu. Masak terus apa gitu kan. Aku sangat terharu. Terus aku waktu itu Sedikit coba sedikit nyanyi Oh, iya, dikit. itu lagu itu ya? Lagu Aku itu. masih inget. Lagu pertama. Mama maafkanlah diriku bila ku sakiti hatimu itu gitu. Waduh. Itu kelas 5 SD tuh. Aku Kelas masih 5 ingat SD. banget. Kelas 5 SD udah punya proses kreatif segitunya karena ngelihat emaknya masak. Iya sih, kok baik banget itu. Terus Iya. aku kayak
pernah apa ya kayak nggak nurut atau apa ngerasa bersalah. Terus aku di studio sendirian tuh, dramatis gitu. Cuma kok aku dulu kayak gitu ya. Gak aku apa-apa. sekarang nggak sedramatis itu. Karena kan dulu zamannya kita kecil ya. Anggap aja kita seangkatan lah. Iya benar. Kayak kita mulai seangkatan sih kayaknya. Karena kebiasa kedoktrin sama ini sinetron. Bisa jadi. Iya kan ya? Bisa jadi. Tapi aku dulu jarang nonton sinetron juga sih. Tapi zaman kecil tuh dulu kayaknya merhatiin. Cinta Suci ya? Iya, nonton Cinta Suci ya? Enggak sih, waktu itu kebetulan tersayang sama tersanjung. Tersayang sama tersanjung, lama banget gak sih? Itu angkatan. Iya. Iya. Kayak dulu zaman kecil, balik lagi zaman kecil tuh kayak kalau ngeliat kayak orang tua tidur tuh bener-bener diperhatiin perutnya tuh masih nafas nggak ya? Bener ya? Iya, aku kayak gitu sama nenekku sih. Oh, sama nenek? Berarti emang nggak sesayang itu sama orang tua? Cuma sayangnya sama nenek? Apa gimana? Gak tahu juga, tapi kok kayaknya bapak mamaku tuh strong gitu loh. Tapi gitu. Iya pasti sih. Abahku tuh duluan gitu daripada nenekku juga nggak tahu sih namanya umur. Iya, nggak ada yang tahu namanya umur. Iya. Terus ini balik lagi, sudah punya album, terus single. Secara relationship nggak? nggak maksudnya. Udah berapa single yang dikeluarin dari album itu gitu kan? Biasanya kan punya album nih, terus ada berapa lagu? Udah berapa yang udah dipublish as a single? Dari berapa total lagu? Dari berapa total lagu? Kalau lagu tuh aku hampir, karena banyak banget ya. Aku punya 50 lagu deh mas kayaknya. 50 lagu? Cuma yang baru ini termasuk lagu instrumental ya. Aku bikin instrumental juga, kayak bikin aransemen gitu. Tapi kalau untuk yang udah aku keluarin, udah aku bener-bener aransemen dengan matang kayak albumku Perjalanan kemarin tuh, totalnya sekarang ada 6 sih. 6. Pertama tuh yang Sepanjang Jalan, itu aku ada 2 versi, akustik sama yang full band. Terus yang baru ini aku di album Perjalanan ini aku ngeluarin 5 lagu. Oke, berarti total ada 6 lagu. Terus rame juga di TikTok. Ya, situ followers TikToknya banyak kan ya? Iya. Itu karena pandemi. Itu karena pandemi. Gimana ceritanya tuh? Kenapa tiba-tiba di TikTok? Nah dulu kan. Dan apa yang dicari dari TikTok pada masa itu? Sebenarnya tuh iseng sih, mas. Karena waktu itu kan biasanya kan aku kan ngejob sama band-band banyak gitu kan. Terus kita ngulik materi lagu dan manggung lah gitu, proses belajar bermusikku gitu. Tapi waktu pandemi kan bener-bener sepi, nggak ada apa-apa. Terus aku inget lagu-lagu lama aku waktu aku main keyboard, dengan rock-rockan segala macem gitu kan. Aku coba kulik-kulik gitarnya gitu. Terus aku iseng upload aja gitu pertama di Instagram, waktu baru-barunya Instagram. Terus reels Instagram itu kan lebih datangnya tuh kan duluan TikTok ibaratnya. Betul, kan? betul. Reels kan ngikutin TikTok kan. Aku nggak main TikTok sama sekali, jadi aku upload di reels. Terus sama manajerku waktu itu bilangnya, coba udah kamu upload di TikTok gitu. Waktu TikTok tuh masih yang banyak yang apa? Yang bowo ya, zaman bowo Alpenibe. Zaman bowo kayaknya, iya benar. Alpenibe. Iya kan? Kamu ngikutin ya? Ngikutin dong. Kalian baru nyemplung, aku sudah selesai gitu kan. Kalah berarti. Iya kan, bowo gitu tuh dulu, karena dia dihujat kan. Iya benar waktu itu. Terus aku iseng upload, kok malah inseknya naik gitu. Jadi ya udah aku upload di reels, akhirnya aku move juga ke TikTok. Oh berarti memang di mirror aja. Awalnya dari reels dulu ya, bukan TikTok reels dulu ya. Yep. Terus turning point-nya dari TikTok itu, yang dari followers cuma sekian langsung jadi wuff gitu ya. Iya, kayak gitu. Main-main gitar itu iseng gitu, ngulik rekam. Kita besok main gitar dong ya. Bisa ya? Boleh. Itu ada mas gitar mau? Nggak bisa, serius. Saya tuh tahu kunci A sama kunci Inggris. Kunci hatinya? Aduh. Oh enggak ya? Aduh. Oke. Back to topic yuk. Aduh, nggak usah dilanjutin deh. Aduh. Jangan. Mesti dicari. Puas lu. Nangis lu ntar abis nih gue. Oke. Belum, woi. Bocor banget ya mas temennya. Bocor banget ini.
punya produser. Hei, ini bukan acara musik pagi. Kenapa aib dibongkar? Ntar kalau bini gue nonton bahaya nih. Aduh, kemana-mana. Nggak, lanjut. Terus, iya, oke. Terus, tadi sampai mana sih? Sampai kunci. Iya, kunci. Nggak, maksudnya Main gitar, kunci. main gitar di mirror dari Reels ke TikTok. Dan habis itu impact-nya memang sebesar itu. Iya, lumayan. Boomingnya di sih. lagu yang apa? Kan pasti ada tuh biasanya view yang lagu ini cuman berapa ribu, view yang ini tiba-tiba 10.000 lebih. Itu di lagu yang apa kalau boleh tahu? Lagu sendiri kah atau covering? Cover sih Cover ya? gitarnya Avenged Sevenfold waktu itu. Oh, oke. Yang mana? Seize the Day. Oh iya, Seize the Day. Oh, Seize the Day. Enggak, dia punya efek account soalnya kayaknya nge-follow gitu. Makasih ya. Enggak. Iya, dia enggak asli Mbak. Ini gitaris band metal asli. Metal yang tadi bukan? Enggak beda. Itu metal Sakmodari itu beda lagi. Itu dengan jumlah follower 2 juta, jumlah beli followernya maksudnya. Oke, itu berarti dari gara-gara lagu Seize the Day-nya Avenged Sevenfold di cover, mirroring dari Reels ke TikTok, segitu Jadi naiknya. Ya itu Mas Didi, aku kan dulu denger lagu-lagu itu kan zaman-zaman SD ya. Oke. Avenged Sevenfold itu kan zaman-zaman aku SD. Kelas Di, 6, gua udah kelas SMA, 5, men. 1, 2 gitu SMA, kan. men, mau lulus, men. Terus abis itu aku inget-inget, oh lagu-lagu lama tak kulik gitarnya, tak record gitu. Berarti kalau misalnya itu arahnya lebih ke arah metal, mau dibilang rock, tapi Avenged heavy metal ya? Rock juga sih, rock alternatif. Kayak rock alternatif. Kalau Indonesia sendiri, selain Nicky Astria tadi udah di-mention ya, yang suka didengerin siapa lagi nih, kalau boleh tahu? Aku tuh dengerinnya random sih, banyak juga yang aku dengerin. Yang kayaknya ini harus masuk top 5 playlistnya Irta gitu siapa sih? Kalau boleh tahu Indonesia. Oke, Lima aja. Aku suka Yura. Terus kalau aku nyanyi ya, terus Yotari itu aku juga suka. Siapa lagi ya? Isyana aku juga dengerin. Terus Pamungkas. Adera suka juga. Oke. Suka juga jenis-jenis suara yang gitu. Panggung sendiri itu gimana menurut Irta? Maksudnya dulu kan manggungnya kan pasti ada perbedaan antara dulu festivalan sama sekarang nih. Ya, secara apanya ya? Secara point of view panggungnya juga beda kan. Kalau dulu festivalan itu adalah lomba. Kalau sekarang kayaknya manggung itu adalah ya panggung, bukan lomba gitu. Enakan yang mana? Ya jelas yang sekarang sih. Aku lebih menikmati proses aku bikin lagunya, bikin aransemennya dan lain-lain. Aku punya tim ya. Ternyata setelah aku belajar tuh, musisi tuh nggak cuma harus ngebuat lagu tok sama lirik tok gitu. Jadi kayak harus kompak sama teman-teman tim juga. Apa yang aku punya dalam pikiran, kok aku pengen bahas ini gimana ya teman-teman gitu loh. Hal-hal kayak gitu, hal-hal baru yang tadinya nggak aku temuin waktu aku cuma ngulik lagu, main gitu. Berarti kalau prosesnya lebih kerasa. Secara proses kreatifnya, Irta belakangan ini melibatkan teman-teman yang memang ada di belakang. Maksudnya additional band ya, berarti ya. Kalau misalnya manggung itu full set atau solo aja? Kalau manggung sih full band sih full ya. Band ya. Cuma kan memang aransemen dan lain-lain kan semua aku yang karena kan minta gitu. Oh kami yang minta tapi di share gitu di floor terus habis itu brainstorm bareng-bareng berarti. Brainstorming bareng-bareng. Aku teman-teman aku pengen musik yang gini. Menurut kalian harus digimanain ya gitu. Sebenarnya mau ngobrol sama teman-teman tim juga sih. Bahkan yang menurutku bukan musisi gitu, itu sangat berpengaruh ternyata untuk ini pembuatan suatu karya gitu. Iya, karena point of view-nya adalah point of view pendengar. Iya, pendengar juga. Jadi gimana ya kalau misalkan aku tuh pengen bawain lagu ini tapi pendengarnya itu dengernya dengan nyaman. Menurutku gimana nih, kamu suka yang karena kan gimana? Kalau musisi sharing sama musisi itu kan kita idealis ya, point of view-nya kan sama-sama musisi nih. Tapi kalau ke orang awam kan dia kan sebagai pendengar ya, jadi point of view-nya pasti berbeda kan ya.
Iya, jadi kan kalau misalkan lagu sama instrumental itu kan beda ya. Kalau di lagu-lagu instrumental, emang sekarang belum keluar nih lagu-lagu instrumentalku. Cuma di instrumental aku bisa lebih explore apapun yang aku mau gitu. Cuma kalau misalkan di lagu-lagu yang kemarin di perjalanan itu aku prosesnya bener-bener harus ngerem, ngebalancingnya gimana antara lirik dan musiknya. Karena selama ini kan aku bermain as musisi di bagian alat gitu, dan kurang memahami atau mendalami point of view dari musisi yang dari vokal gitu. Jadi itu salah satu proses yang menurutku belajarnya cukup panjang juga sih dari situ. Tapi ini aku mau nanya, kan tadi kita udah ngebahas nih bagaimana kamu bertemu dengan dunia musik sebagai pemain alat musik ya. Kalau sebagai penyanyi sendiri sadar bisa nyanyi itu di umur berapa? Kalau aku dulu emang suka nyanyi, suka teater, suka protes, debat, demo gitu. Kayaknya juga suka aku. Iya sih, kayaknya sih. Dia tiba-tiba gitu kan ya. Punya bakat orasi sebenarnya aku kayaknya ya, tapi jangan ya. Jangan. Nggak, maksudnya di usia berapa berani menunjukkan suara bagus itu adalah bakat ya? Iya. Aku percayanya seperti itu karena katanya bisa dilatih, tapi kan nggak juga. Tidak semua bisa dilatih untuk vokal. Saya tidak bisa untuk bernyanyi dengan baik. Nah, kalau kamu sendiri paham suaramu bagus dan kamu beranikan diri untuk nyanyi. Karena kan tadi kita taunya kamu main keyboard, main gitar dan segala macam. Kalau nyanyi pertama kali? TK kan? TK? Aku TK dulu tuh. Pertama kali nyanyi di TK itu aku nyanyi Haji. Anak yang sebatang kara pergi dicari ibunya. Iya, itu aku nyanyi itu. Terus aku dikasih uang 50.000 sama Pak Camat. Dikasih 50.000. Iya, tapi dulu kalau misalkan dapat kayak hadiah dari siapa gitu, kalau udah dipegang bunda, uang lebaran juga lenyap ya. Betul sekali. Terus aku tanya uangnya Zaman dulu gitu kan, kalau misalnya punya duit, misalnya dapat dari lebaran gitu, duitnya diminta sama emaknya, dibuat smoothing kan, sama rebonding sama emaknya. Kalau bundaku bilangnya gini, kan udah buat beli buku. Gitu. Oh iya. Padahal sebetulnya itu tanggung jawab orang tua. Iya. Bundaku. Gitu. Terus ini deh, aku mau nanya, kita tadi udah ngebahas banyak banget masalah perkembangan karir dan juga bagaimana perjalanannya dari Irta sendiri. Kalau untuk next ke depannya, plan-nya mau ngapain nih? Plan-nya tetap. Kan kalau tadi kita sempat ngobrol ya, pengen ngadain intimate konser. Intimate konser, ya. Terus apalagi itu selain itu? Ini bocoran ya? Bocoran untuk Irta Lovers ya? Apa sih nama pengamat? Irtanesia. Hah? Irtanesia. Oke, untuk Irtanesia gitu kan, apa Irta Clickers? Hai teman-teman. Plannya apa sih sebetulnya setelah ini? Pengennya kayak gimana? Selain intimate concert ya? Intimate concert, yang jelas sih tetap bikin lagu, tetap bikin aransemen, tetap membuka kolaborasi sama siapa aja, belajar terus ya itu. Lebih pengen kalau deket-deket ini ya pengen bikin intimate konser sama teman-teman Irtanesia yang udah lama juga nemenin. Kapasitas berapa rencana? Apa? Kapasitas berapa rencana? Pengennya. Karena kan kalau intimate concert kan kita tahu nggak mungkin sampai 500, itu kan kayak nggak intimate ya, kecuali memang itu di ballroom dan segala macem gitu kan. Kalau misalnya dari Mbak Irta sendiri gitu, pengennya berapa pax gitu kan, yang bener-bener intim banget. Di kepala bayangannya berapa? Mungkin 30 sampai 50 orang itu biar aku bisa ngobrol lebih deket gitu. Cuma kalau misalkan teman-teman Irtanesia itu kan lebih dari itu ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol juga bareng-barengnya enaknya gimana gitu sih. Tetap ngobrol sama teman-teman tim juga. Ada request berapa orang? Iya boleh. Boleh, pengen berapa? Bisa dibantu ya? Di sini bisa dibantu ya? Oh, mau. Bisa. Boleh. Nanti Banaran emang the best. Bisa dibantu oleh Percil cabang Banaran ya? Ya, lanjut lagi. Tadi kita udah ngebahas planmu ke depan, kamu pengen punya intimate konser gitu kan ya. Terus habis itu aku tadi lupa nanya satu. Apa? Albummu ini sendiri ceritanya tentang apa sih kalau boleh tahu?
Perjalanan ini sebenarnya Teramat sangat menyakitkan, enggak? perjalanan personal sih sebenarnya. Oh, personal. Pengen aku share dan yang aku tangkap dari diriku dan orang-orang di sekitarku gitu. Jadi Berarti nggak pure cuman kamu yang rasain ya, jadi kamu ngerasain orang lain juga gitu. iya, dapat refleksi dari orang-orang gitu. Berat- Setelah ngobrol-ngobrol sama temen kan masalahnya banyak ya, macem-macem gitu. Tapi gampang nggak sih kalau misalnya istilahnya apa ya, pakai sepatu orang lain, kan kamu otomatis pakai sepatu orang lain ya, kayak gitu ya. Maksudnya kamu menempatkan dirimu sebagai dia gitu, ngambil kisahnya tuh gampang nggak sih? Sebenarnya nggak gampang, tapi juga nggak yang sulit juga sih. Cuma dasarnya itu sebenarnya sama. Jadi waktu kita drop atau kita lagi ada masalah berat atau kita lagi bingung, itu harapan yang ada tuh cuma satu sih, yaitu harapan itu sendiri, kayak hope gitu. Jadi di lagu Perjalanan ini emang yang aku tekanin adalah aku selalu pengen kasih hope di setiap lirik yang aku buat. Jadi dari lagu pertama, dari Belenggumu, Berkutat Pada Luka, Untukmu, Karya Kasihku, sampai dengan Perjalanan, itu aku kasih semua pesan hopeku di situ. Apapun problem-problem kalian gitu, kita tetap bisa hadapin kalau misalkan kita masih punya harapan yang baik gitu. Betul. Setitik harapan itu. Iya, bisa bikin kita jalan. Yes, betul banget. Jangan ada yang ketawa. Saya tahu apa yang ada di otak kalian. Apa sih? Nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Pesen buat Irtanesia. Boleh nggak kasih? Irtanesia. Oke, terima kasih buat teman-teman Irtanesia yang inisiatifnya selalu luar biasa menurut aku. Kadang mereka punya ide-ide ke panti misalkan, atau punya ide-ide buat kumpul-kumpul bareng, ngadain buka bersama, saling bantu satu sama lain, jaga silaturahminya. Itu aku berterima kasih. Aku juga bangga sama teman-teman semua yang udah saling support satu sama lain. Jadi komunitas kita jadi komunitas yang baik gitu ya. Aku juga agak minta maaf ya, bukan agak minta maaf sih, tapi minta maaf aja deh. Kalau misalkan nih mungkin prosesku akhir-akhir ini jadi tidak terlalu sedekat dulu, karena memang project tiap ketemu itu beda sama misalkan aku collab sama band-band yang sebelumnya. Jadi memang aku pengen fokus ke hal ini, jadi membatasi, jadi otomatis ketemunya sama teman-teman Irtanesia jadi nggak sebanyak yang sebelumnya gitu. Intensitasnya berkurang. Iya, tapi aku tetap melakukan yang terbaik buat semuanya. Yes, gitu. yang pasti sih kalau menurutku, selama memang mereka Irtanesia sejati pasti akan selalu mendukung. Terima kasih. Gitu, ya kan ya, betul ya. Terima kasih kalau gitu Mbak Irta sudah mau mampir ke Banaran Talk, sudah mau berbicara panjang lebar. Kita udah sharing banyak banget, mulai dari tadi awal bagaimana cintanya sama musik, berkarir sampai dengan saat ini. Terima kasih. Jangan jangan bosan-bosan nanti kalau misalnya mau mampir sini lagi, boleh. Siap. Gitu, ya kan ya. Ini Siap. saya minta dibantu gitu kan ya, Dengan biar senang subscribernya hati, naik. Gitu ya. Terima kasih Mbak Irta. Sampai ketemu lagi ya, nanti Mbak Irta bakalan nyanyi sedikit lagu Berkutat dengan Berkutat Pada Luka. Wow, oke. Nanti bakalan dinyanyiin sama Mbak Irta. Kalau kayak gitu, saya Trio Dimas Rudi pamit. Mbak Irta juga pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya.